Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 736-740. Bab 736. Setelah mendengar kata-kata Zhu Yongtao, semua orang yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena mereka bahkan tidak tahu siapa Tuan Zanders Zhu Yongtao yang dibicarakan. Tuan Zanders dipanggil oleh Tuan kedua Zhu, mungkinkah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng? Kini di kalangan atas di 4 provinsi besar, berita tentang Fendi Zanders sudah mulai menyebar. Banyak orang sudah mengetahui bahwa ada Tuan Zanders di Jiangcheng yang merupakan bos dari Xie Huaqiang dan Fang Zihua. Banyak sekali orang yang telah mendengar tentang Tuan Zanders, namun karena Fendi Zanders sengaja menyembunyikan identitasnya, kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa ada orang seperti Tuan Zanders, namun mereka tidak mengetahui siapa Tuan Zanders ini. Saya tidak mengetahui informasi spesifik tentang Fendi Zanders. Kecuali beberapa orang yang benar-benar pernah bertemu Fendi Zanders, hanya sedikit orang yang bisa mengenali Fendi Zanders. Untuk sesaat, semua orang diam-diam menebak dalam hati apa yang sedang terjadi. Dan Luo Chengyun adalah orang pertama yang bereaksi. Dia segera berlari ke arah Fendi Zanders, lalu berinisiatif mengulurkan tangan kanannya ke Fendi Zanders, dan berteriak kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat, Tuan Zanders, halo. Halo, setelah Fendi Zanders melihat Luo Chengyun, sedikit keraguan muncul di matanya. Karena dia tidak tahu siapa pria di depannya, dia tidak berbicara dengan Luo Chengyun. Ketika Luo Chengyun melihat Zanders itu, Feng tidak berniat menanggapinya sama sekali, wajahnya tampak sedikit malu, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat Zhu Yongtao yang ada di sampingnya. Setelah Zhu Yongtao melihat mata Luo Chengyun, dia melangkah maju dengan cepat, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada penuh hormat, Tuan Zanders, ini adalah Wakil Direktur Luo dari Biro Industri dan Komersial Sangsi Gansu kami. Direktur Luo selalu sangat mengaguminya. Anda, saya ingin mencari kesempatan untuk mengenal Anda, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini hari ini. Ya, Tuan Zanders, telepon saja saya Xiao Luo. Luo Chengyun buru-buru berteriak pada Fendi Zanders, dengan ekspresi yang sangat tersanjung di wajahnya. Setelah semua orang mendengar kata-kata Luo Chengyun, ekspresi wajah mereka sangat bingung. Itu adalah Wakil Direktur Biro Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sangsi Gansu, dan sekarang dia berbicara dengan Fendi Zanders dengan sikap seperti itu. Dan betapa menakutkannya latar belakang Fendi Zanders, orang-orang yang hadir bahkan tidak dapat memikirkannya saat ini. Orang-orang ini akhirnya mengerti mengapa Fendi Zanders berani melawan Zhu Zetian sekarang. Namun kenyataannya, di dalam hati mereka tidak tahu bahwa di mata Luo Chengyun, Fendi Zanders hanyalah seorang tokoh besar yang tidak dapat dicapai. Begitu dia bisa menyenangkan Fendi Zanders, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi Luo Chengyun. Jadi jangan berbicara dengan Fendi Zanders dengan sikap seperti itu, bahkan jika Luo Chengyun berlutut untuk berbicara dengan Fendi Zanders saat ini, Luo Chengyun tidak akan ragu sama sekali. Hanya saja kelakuan Luo Chengyun membuat semua orang yang hadir membuka mulut dengan ekspresi luar biasa. Namun, Zhu Zetian melihat posisi Zhu Yongtao dan Luo Chengyun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana orang seperti Fendi Zanders bisa mengenal ayahnya, dan mengapa Luo Chengyun ingin menyenangkan Fendi Zanders seperti ini. Ini hanyalah sebuah fantasi. Bos setingkat Luo Chengyun bahkan tidak berani menyinggung ayahnya sendiri dengan mudah. Namun saat ini, dia justru berinisiatif untuk menyenangkan Fendi Zanders, yang benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak bisa dimengerti. Dan kacamata Wang Xiong, Song Yuan, Wang Xingxin dan lainnya sudah tercengang. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya mereka menunjukkan ekspresi seperti itu. Fendi Zanders mengejutkan mereka tidak sekali atau dua kali hari ini. Zhu Zetian benar-benar meremehkannya. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berjalan tepat di depan Zhu Yongtao, lalu berbisik, ayah, apa yang terjadi? Zhu Yongtao membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Zhu Zetian, lalu buru-buru menyeret Zhu Zetian ke Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, Tuan Zanders, saya lupa memperkenalkan Anda, ini adalah anjing Zhu Zetian. Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhu Yongtao, dia tidak dapat membantu tapi tersenyumlah sedikit. Tapi Zhu Yongtao menoleh dan berkata kepada Zhu Zetian, Xiao Tian, ini adalah Tuan Zanders dari Jiangcheng yang saya ceritakan, dan sekarang Tuan Zanders dapat dianggap sebagai bos perusahaan kami. Perusahaan itu sudah tutup, apa yang masih kamu lakukan di sini, kenapa kamu tidak cepat-cepat menyapa Tuan Zanders? Zhu Yongtao sama sekali tidak tahu apa yang terjadi antara Zhu Zetian dan Fendi Zanders, jadi dia dengan senang hati memperkenalkan Zhu Zetian kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders, Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Ini. Setelah mendengar kata-kata Zhu Yongtao, Zhu Zetian langsung membeku, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Setelah mengetahui identitas asli Fendi Zanders, orang-orang yang hadir membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka.
Lagi pula, mungkin tidak banyak orang yang mengetahui nama Fendi Zanders, namun jika menyebut Tuan Zanders di kota Jiangcheng, masih banyak orang yang mengetahuinya. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah membuat banyak keributan di kota Jiangcheng baru-baru ini, dan semua orang yang menghadiri pesta kali ini adalah orang kaya atau mahal, jadi wajar jika mengetahui tentang Tuan Zanders. Saya tidak menyangka Fendi Zanders ini ternyata adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Ya, ini benar-benar sulit dipercaya. Saya mendengar bahwa Tuan Zanders tampaknya adalah bos dari Fang Xihua dan Xie Huaqiang. Meskipun saya sudah mendengar tentang Tuan Zanders sepanjang waktu, ini adalah pertama kalinya saya pernah melihat Tuan Zanders secara langsung. Saya tidak menyangka Tuan Zanders yang legendaris masih begitu muda. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan satu demi satu, dan semua mata tertuju pada Fendi Zanders saja. Ini, bagaimana ini mungkin? Su Zetian berteriak dengan gemetar, lalu menunjuk ke posisi Fendi Zanders, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat sulit dipercaya, "Ayah, apakah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana orang ini bisa menjadi Tuan Zanders? Dia jelas orang yang malang." "Nak, anak malang apa? Ini Tuan Zanders, bagaimana saya bisa membuat kesalahan, mohon maaf segera." Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Su Zetian, dia langsung marah, dan menamparkan langsung wajah Su Zetian dengan punggung tangannya. Setelah Su Zetian menerima tamparan ini, dia menjadi sadar dalam sekejap. Dia menatap posisi Fendi Zanders tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Su Zetian telah lama mendengar tentang Tuan Zanders, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fendi Zanders yang berdiri di depannya saat ini sebenarnya adalah Tuan Zanders yang legendaris. Awalnya Su Zetian mengira Fendi Zanders hanyalah anak miskin, dan dia memiliki pistol di tangannya, jadi dia tidak takut pada Fendi Zanders. Namun dia tidak pernah menyangka saat ini Fendi Zanders berubah menjadi Tuan Zanders kota Jiangcheng. Dia tidak punya cara untuk menerima kenyataan ini. Bab 737. Awalnya Su Zetian mengira Fendi Zanders hanyalah anak miskin. Jadi dia tidak pernah menatap Fendi Zanders dari awal sampai akhir. Bahkan kemudian, ketika Fendi Zanders menunjukkan keterampilan yang luar biasa, Su Zetian masih tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Su Zetian, dan mengandalkan hubungan ayahnya, bahkan jika Su Zetian membunuh Fendi Zanders di depan banyak orang, dia pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun yang tidak pernah disangka Su Zetian adalah dengan kemunculan Zhu Yongtao, identitas Fendi Zanders telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak hanya Su Zetian, tetapi Raja Kacamata Siong Song Yuan Yiyun dan yang lainnya semuanya memandang Fendi Zanders dengan mata aneh. Mereka bertiga, Wang Xiong dan Yiyun berkacamata, telah sering berhubungan dengan Fendi Zanders, dan mereka mengetahui identitas Fendi Zanders dengan sangat baik. Tapi mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders berubah dari seorang siswa miskin yang mengantarkan makanan menjadi keberadaan yang membuat Zhu Yongtao dan Luo Chengyun begitu ketakutan. Yiyun baru-baru ini sedang syuting sebagai kru, dan tentu saja ada banyak nama besar yang bisa dia hubungi. Tentu saja, dia juga pernah mendengar sesuatu tentang Tuan Zanders di Provinsi Dongjiang. Tapi tidak peduli seberapa banyak Yiyun memikirkannya, dia tidak pernah berpikir bahwa generasi kedua super kaya yang legendaris ini sebenarnya adalah pacarnya. Untuk sementara, Yiyun sepertinya tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia merasa pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang masalah ini. Dan Yun Feifei berdiri di kejauhan, ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Lagi pula, dia tahu betul tentang Tuan Zanders, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa pacar Yiyun yang tidak berguna sebenarnya adalah Tuan Zanders yang legendaris. Dan Zhao Siki, yang menjebak Yiyun sebelumnya, sekarang hampir menyesal, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Su Yongtao segera memahami apa yang terjadi setelah melihat ada yang tidak beres di wajah Su Zetian. Dia buru-buru bertanya kepada Su Zetian, "Su Zetian, apa yang terjadi? Apakah kamu baru saja menyinggung Tuan Zanders?" Terlihat ketika Su Yongtao mengatakan ini, ekspresi wajahnya sangat marah. Bagaimanapun, dia sendiri baru saja lolos dari tangan Fendi Zanders. Jika putranya juga menyinggung Fendi Zanders, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah Su Zetian mendengar kata-kata Su Yongtao, wajahnya terlihat agak jelek, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Brengsek. Setelah Su Yongtao melihat Su Zetian tidak berbicara, dia tahu bahwa tebakannya pasti benar. Tapi dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Tuan Zanders, apa yang terjadi sekarang?" Dia menindas pacarku, lalu mengancamku dengan pistol, membuatku berlutut dan meminta maaf. Fendi Zanders menjawab Su Yongtao dengan nada yang sangat tenang. Tetapi setelah Su Yongtao mendengar kata-kata ini, matanya menjadi gelap karena ketakutan, dan dia hampir pingsan. Anda tahu, bahkan Su Yongtao sendiri mungkin tidak punya nyali untuk berbicara seperti itu dengan Fendi Zanders. Tak perlu dikatakan lagi latar belakang Fendi Zanders, keterampilan Fendi Zanders sendiri sudah sangat menakutkan.
Hanya mengandalkan poin ini, Fendi Zanders adalah eksistensi yang tidak mampu diprovokasi oleh keluarga Zhu mereka. Apalagi tokoh besar seperti Fang Zihua dan Xie Huaqiang berada di bawah-bawahan Fendi Zanders. Sekali Fendi Zanders tersinggung, itu sama dengan menyinggung kulit hitam dan putih di seluruh provinsi Dongjiang. Bagaimana Zhu Yongtao akan terus mengacau di masa depan? Semakin Zhu Yongtao memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah dan hampir jatuh ke tanah. Ayah. Setelah Su Zetian melihat Zhu Yongtao mundur, dia buru-buru melangkah maju dan ingin mengulurkan tangan untuk mendukung Su Zetian. Pergi. Zhu Yongtao langsung mendorong Su Zetian ke samping, lalu berteriak kepada Fendi Zanders dengan gemetar, "Tuan Zanders, maafkan aku, itu semua ketidaktahuan anakku, tolong perlakukan itu sebagai wajah untukku, tolong, aku mohon padamu, biarkan anakku pergi." Fendi Zanders memandang Zhu Yongtao dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. Dan Zhu Yongtao bahkan tidak memikirkannya, dia mengangkat kakinya dan langsung menendang perut Su Zetian, lalu berteriak dengan mata terbuka lebar, "Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Yang Tuan Zanders." Setelah semua orang mendengar kata-kata Zhu Yongtao, mereka juga menghela nafas dalam hati. Sebelumnya, semua orang mengira jika Fendi Zanders menyinggung seseorang seperti Su Zetian, itu pasti akan berakhir buruk. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa masalahnya akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Zhu Yongtao sebenarnya meminta Su Zetian untuk berlutut dan meminta maaf kepada pemuda biasa di depannya ini. Yi Yun menatap matanya yang besar dan berair, dan ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Dia tidak mengerti sama sekali sekarang, apa yang sedang terjadi. Dan Zhu Yongtao tahu di dalam hatinya betapa menakutkannya keberadaan Fendi Zanders. Saat ini, dia meminta Zhu Yongtao berlutut untuk meminta maaf kepada Fendi Zanders, tapi sebenarnya itu demi kebaikan Su Zetian. Lagi pula, jika Su Zetian benar-benar berlutut, Fendi Zanders mungkin bisa melepaskannya karena wajah Zhu Yongtao. Tapi Su Zetian tidak punya pilihan selain menerima cara meminta maaf yang memalukan ini. Su Zetian telah dimanjakan dan dimanja sejak dia masih kecil, dan dia adalah putra satu-satunya Zhu Yongtao. Jadi sejak dia masih kecil, dia tidak pernah dibuli dalam bentuk apapun. Tidak peduli siapa yang disinggung Su Zetian atau seberapa besar masalah yang dia hadapi, pada akhirnya Zhu Yongtao akan menghapus pantatnya dari belakang. Setelah bertahun-tahun, Su Zetian sudah lama terbiasa dengan kehidupan arogan seperti ini. Namun saat ini, Zhu Yongtao sebenarnya ingin Su Zetian berlutut dan meminta maaf kepada Fendi Zanders di depan banyak orang, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Jika saat ini hanya ada Su Zetian, Zhu Yongtao dan Fendi Zanders, Su Zetian mungkin masih berlutut dan meminta maaf kepada Fendi Zanders. Namun tak berdaya saat ini, begitu banyak orang yang hadir menyaksikan. Dan ini juga termasuk adik laki-laki Su Zetian, teman Su Zetian, dan bintang-bintang di dunia hiburan. Dan yang terpenting, tunangan Su Zetian, Yun Feifei juga ada di sini. Dengan begitu banyak mata yang mengawasi, jika Su Zetian benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada Fendi Zanders, bukankah dia akan menjadi lelucon di mata orang-orang ini, dan bagaimana dia bisa terus mengacau di masa depan? Jadi Su Zetian telah mengambil keputusan saat ini, bahkan jika dia meninggal di sini hari ini, dia tidak akan pernah berlutut dan meminta maaf kepada Fendi Zanders. Saya meminta Anda untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Zanders, Anda tidak mendengarnya, bukan? Setelah Zhu Yongtao melihat Su Zetian berdiri diam, dia berteriak dengan marah. Saya tidak meminta maaf. Su Zetian mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Bab 738. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan meminta maaf kepada anak ini. Dengan mata merah, Su Zetian berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Su Zetian, dia tidak bisa menahan cemberutnya, lalu berbisik, "Apa yang baru saja kamu katakan? Kubilang aku tidak meminta maaf." Su Zetian berteriak sekeras-kerasnya, lalu melanjutkan, "Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Hari ini, karena pacarnya mencuri cincin berlian pertunangan saya, jadi saya ingin memberi pelajaran kepada tunangannya. Mengetahui kesalahanku dalam masalah ini, mengapa aku harus meminta maaf kepada orang ini? Aku tidak mencuri cincin berlian tunanganmu." Setelah mendengar kata-kata Su Zetian, Yi Yun buru-buru berteriak. Tapi Zhu Yongtao menoleh untuk melihat Yi Yun, dan kemudian ke Fendi Zanders, ekspresi wajahnya menjadi sedikit malu. Karena sekarang dia sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. "Apakah kamu pacar Tuan Zanders?" Setelah Zhu Yongtao ragu-ragu sejenak, dia menghampiri Yi Yun dan bertanya pada Yi Yun dengan ekspresi penuh hormat. "Itu benar." Yi Yun mengangkat kepalanya dan melirik Fendi Zanders, lalu mengangguk sedikit. "Nona, apa katamu tentang cincin pertunangan berlian?" Setelah Zhu Yongtao ragu-ragu sejenak, dia menatap Yi Yun dan terus bertanya. Yi Yun menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi yang sangat sedih di wajahnya.
Orang lain tidak tahu apa yang terjadi dengan cincin berlian itu, tapi Yi Yun tahu betul di dalam hatinya bahwa dia belum pernah melihat cincin berlian pertunangan itu sebelumnya, tapi cincin berlian itu muncul di tubuhnya. Zhao Siki bersikeras bahwa dia mencuri cincin itu, dan orang yang menggeledahnya juga adalah Zhao Siki. Jika semua hal ini saling berhubungan, pastinya bukan suatu kebetulan. Yi Yun tahu bahwa Zhao Siki dan Yun Feifei pasti bekerja sama untuk menjebaknya, itulah sebabnya yang terjadi kemudian. Jadi Yi Yun menoleh dan menatap Zhao Siki dan Yun Feifei. Ketika Yun Feifei melihat mata Yi Yun, dia pasti merasa sedikit bersalah, dan matanya menjadi sedikit mengelak. Bagaimanapun, rencananya awalnya sempurna, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa identitas pacar Yi Yun akan begitu menakutkan. Mereka berdualah yang menjebakku. Mereka sengaja memasangkan cincin itu padaku, mencoba menjebakku. Yi Yun langsung menunjuk ke arah Zhao Siki dan Yun Feifei, dan berkata dengan ekspresi sangat marah. Setelah Zhu Yongtao mendengar kalimat ini, dia segera menoleh untuk melihat posisi Yun Feifei, dan kemudian bertanya pada Yun Feifei dengan suara rendah, apakah ini masalahnya? Su, Paman Su, jangan dengarkan omong kosong wanita ini, itu cincin pertunanganku, bagaimana mungkin? Yun Feifei membuka mulutnya untuk menjelaskan. Diam. Zhu Yongtao berteriak dengan mata terbuka lebar, lalu melanjutkan, jika orang lain mencuri cincinmu, aku mungkin masih mempercayainya, tapi kamu mengatakan bahwa pacar Tuan Zanders mencuri cincinmu, bukankah kamu bercanda? Siapa itu, Tuan Zanders? Bagaimana pacar Tuan Zanders bisa mencuri barang-barang Anda? Ayo, saat ini, Zhu Yongtao tidak peduli, dia hanya ingin mengetahui apa yang terjadi secepat mungkin. Ayah, apa yang kamu lakukan? Feifei. Su Zetian buru-buru berteriak, pergilah. Zhu Yongtao benar-benar kesal saat ini, dia mengangkat kakinya dan menendang Su Zetian ke tanah. Pengawal Zhu Yongtao juga bergegas menuju posisi Zhao Yun Feifei dan Zhao Siki. Zhao Siki adalah salah satu penembak Yun Feifei, dan dalam hatinya dia tahu betapa menakutkannya orang-orang Zhu Yongtao. Begitu jatuh ke tangan Zhu Yongtao, akhirnya pasti akan sangat menyedihkan. Jejak ketakutan melintas di mata Yun Feifei. Kleter. Selusin pengawal langsung mengepung kedua gadis itu. Zhao Siki hanyalah seorang gadis kecil, kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Jadi saat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah, memeluk paha Zhu Yongtao, dan berteriak, Tuan Zhu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, jangan sakiti aku. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Zhao Siki, dia dengan cepat melambaikan tangannya ke pengawalnya, lalu menatap Zhao Siki dan berkata, selama kamu memberitahuku apa yang terjadi hari ini dengan jujur, menurutku aku akan jujur jika kamu mengambil inisiatif untuk mengaku. Demi itu, mungkin aku akan melepaskanmu. Baiklah. Zhao Siki mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu melihat ke posisi Yi Yun dan berkata, sebenarnya, Yun Feifei mengancamku untuk melakukan masalah ini hari ini. Yun Feifei memintaku untuk berkonflik dengan Yi Yun, dan ingin membuat Yi Yun berdiri di depan banyak orang. Wajahnya memalukan, tetapi karena Presiden Li keluar, Yi Yun melarikan diri, Yun Feifei tidak mau membiarkanku membingkai Yi Yun lagi, nyatanya cincin itu sama sekali tidak dicuri oleh Yi Yun, cincin itu selalu ada di tanganku, aku terpaksa melakukan semua ini, Tuan Zhu, aku mohon, tolong lepaskan aku. Setelah mendengar kata-kata Zhao Siki, mata semua orang membelalak, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa apa yang terjadi hari ini semuanya diarahkan dan diperankan oleh wanita ini, Yun Feifei. Aku tidak menyangka Yun Feifei menjadi orang seperti itu. Ya, sungguh tidak tahu malu. Jika bukan karena Yi Yun memiliki pacar seperti Tuan Zanders, dia pasti sudah dianiaya sampai mati sekarang. Yun Feifei benar-benar tidak tahu malu. Semua orang melihat posisi Yun Feifei dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Saat ini, orang-orang ini sepertinya telah mengubah wajah mereka. Orang-orang yang sekarang mengejek Yun Feifei adalah kelompok orang yang sama yang mengejek Yi Yun saat itu. Dan Su Zetian sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini, dia menatap Zhao Siki dan berteriak, apa yang kamu bicarakan? Mengapa Feifei menjebak Yi Yun? Karena Yun Feifei ingin menjadi pemeran utama dalam drama baru Tuan Li, tapi Tuan Li sepertinya lebih menyukai Yi Yun, jadi Yun Feifei akan melakukan ini. Zhao Siki menjawab langsung tanpa berpikir. Su Zetian tercengang saat mendengar kata-kata Zhao Siki, dan berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu bagaimana membantahnya. Adapun pencurian cincin oleh Yi Yun, kebenarannya telah terungkap sekarang. Yun Feifei berdiri di tempatnya, dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya. Dia ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bab 739. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Siki, semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari. Ternyata semua itu hanyalah lakon yang disutradarai dan diperankan oleh Yun Feifei. Saat ini, ekspresi wajah Yun Feifei juga sangat putus asa.
Jika dia tahu hasilnya akan seperti ini, dia akan memberi Yun Feifei 100 keberanian, dia tidak akan berani menjebak Yi Yun. Dan Zhu Zetian melihat posisi Yun Feifei dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa semua ini direncanakan oleh Yun Feifei. Jika Yun Feifei hanya menjebak orang biasa, maka Zhu Zetian pasti tidak akan banyak bicara. Bagaimanapun, dia masih memiliki pemahaman tentang karakter Yun Feifei. Namun tak berdaya, Yi Yun yang dijebak oleh Yun Feifei kali ini bukanlah orang biasa, melainkan pacar Tuan Zanders di kota Jiangcheng. Setelah Zhu Zetian ragu-ragu sejenak, ketegasan muncul di matanya. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk melepaskan tunangannya, lagi pula, dia bisa menemukan tunangan lain jika dia pergi. Jika dia benar-benar berlutut untuk meminta maaf kepada Fendi Zanders, maka hidupnya akan hancur. Jadi Zhu Zetian melihat ke posisi Fendi Zanders, dan berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Fendi Zanders, aku tidak tahu tentang hal-hal ini. Aku tidak tahu bahwa Yun Feifei menjebak pacarmu. Ada banyak hal yang terjadi dalam hal ini. Kesalahpahaman, bagaimana kamu ingin menangani Yun Feifei ini tidak ada hubungannya denganku, tapi menurutku aku tidak melakukan kesalahan apapun." Setelah semua orang mendengar kata-kata Zhu Zetian, ekspresi wajah mereka menjadi agak heran. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhu Zetian akan memilih untuk menyerahkan Yun Feifei saat ini. Dan Yun Feifei juga terlihat putus asa, karena bahkan tunangannya meninggalkannya dengan begitu kejam saat ini. Dia berdiri di sana dengan mata kosong, dengan ekspresi yang sangat putus asa di wajahnya. Fendi Zanders melirik Zhu Zetian dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata dengan suara dingin, "Saya meminta Anda untuk berlutut dan meminta maaf kepada pacar saya, bukan karena Anda salah paham tentang pacar saya yang mencuri, tetapi karena kamu baru saja mempermalukan pacarku, aku mempermalukan pacarmu." Zhu Zetian mengerutkan kening, dia tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders sama sekali tidak berniat melepaskannya. "Apakah kamu yakin ingin aku meminta maaf? Saya baru saja menjelaskan kepada Anda dengan sangat jelas bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kenapa kamu masih bersikeras menggigitku? Fendi Zanders, apa yang kamu inginkan?" Zhu Zetian berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat di tenggorokannya. Dia merasa bahwa dia telah menyerahkan Yun Feifei kepada Fendi Zanders, yang sudah merupakan konsesi terbesarnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders adalah masih tabah saat ini, jadi ekspresi Zhu Zetian sangat bersemangat. Semua orang melihat posisi Zhu Zetian, dan hati mereka penuh dengan desahan. Tidak ada yang mengira bahwa orang besar seperti Zhu Zetian akan dipaksa dalam situasi seperti itu. "Kamu bajingan, diam." Pada saat ini, Zhu Yongtao meneriaki posisi Zhu Zetian, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. "Ayah." Zhu Zetian tidak tahu apa yang terjadi pada Zhu Yongtao hari ini, dan mengapa dia begitu takut pada Fendi Zanders. Zhu Zetian tidak tahu betapa menakutkannya keberadaan Fendi Zanders. "Tuan Zanders, menurut Anda bagaimana masalah ini harus ditangani dengan benar?" Zhu Yongtao menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. "Anakmu tadi bilang dia akan memotong tangan kanan pacarku. Awalnya aku berencana memberimu wajah dan membiarkan dia berlutut dan meminta maaf kepada pacarku, tapi karena dia menolak untuk meminta maaf, maka setelah dia punya satu kaki, biarkan dia beri dia pelajaran." Fendi Zanders menjawab Zhu Yongtao dengan ekspresi main-main, lalu berbalik dan duduk di sofa, menyipitkan mata pada posisi Zhu Yongtao. Zhu Yongtao tercengang saat mendengar kata-kata Fendi Zanders. Dan Zhu Zetian juga memasang ekspresi luar biasa di wajahnya, berteriak pada Fendi Zanders, "Kamu ingin mematahkan kakiku? Aku tidak akan mematahkan kakimu." Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan, lalu menunjuk ke posisi Zhu Yongtao dan berkata, "Itu dia." Zhu Zetian tiba-tiba menoleh untuk melihat posisi Zhu Yongtao. "Bajingan, barusan aku memintamu untuk meminta maaf kepada Tuan Zanders, kamu tidak meminta maaf." Zhu Yongtao mengertakkan gigi dan meraung dengan suara rendah, lalu menoleh dan berteriak kepada pengawal di sampingnya, "Beri aku senjatanya." "Presiden Zhu." Pengawal itu ragu-ragu sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Hentikan omong kosong sialan itu, aku sudah bilang padamu untuk memberiku pistolnya, apa kamu tidak dengar?" Zhu Yongtao menyipitkan matanya dan meraung. Pengawal itu berdiri di sana selama 2 detik, lalu mengeluarkan pistol hitam dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Zhu Yongtao. Setelah melihat Zhu Yongtao mengeluarkan pistolnya, mata semua orang membelalak, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak ada yang mengira Zhu Yongtao akan begitu kejam sehingga dia secara pribadi akan mematahkan kaki putranya demi menyenangkan Fendi Zanders. Racun harimau bahkan tidak memakan bayinya. Namun saat ini, kelakuan Zhu Yongtao jelas lebih ganas daripada harimau. Tentu saja, yang paling mengejutkan semua orang adalah pengaruh Fendi Zanders. Fendi Zanders hanya mengucapkan satu kalimat, tetapi di mata Zhu Yongtao, itu seperti keputusan kekaisaran, dan dia tidak berani menolak sama sekali. Pengaruh seperti itu sungguh menakutkan.
Fendi Zanders tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dan ekspresi wajahnya sangat tenang. Jika bukan karena apa yang dikatakan Zhu Zetian kepada Yi Yun, Fendi Zanders tidak akan begitu marah. Di mata Fendi Zanders, ketika orang lain mempermalukannya, dia tidak harus memiliki pengetahuan yang sama dengan orang lain. Tetapi jika seseorang berani mempermalukan wanitanya, Fendi Zanders tidak akan pernah mentolerirnya. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanita di sekitarnya, maka tidak peduli seberapa kaya dan berkuasanya Fendi Zanders, terus kenapa? Setelah Zhu Yongtao mengambil pistol dari pengawalnya, dia berjalan langsung menuju posisi Zhu Zetian. Zhu Zetian bisa merasakan jejak niat membunuh dari mata Zhu Yongtao. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Zhu Yongtao tidak sedang bercanda dengan dirinya sendiri saat ini. Zhu Yongtao mungkin benar-benar mematahkan kakinya. Ayah, kamu tidak benar-benar ingin kakiku patah, kan? Zhu Zetian tergagap dan berteriak. Tuan Zanders benar. Jika Anda tidak memberi Anda sedikit pelajaran, Anda tidak akan memiliki ingatan yang panjang. Anda mungkin menyebabkan beberapa masalah besar di masa depan. Hari ini, dianggap luar biasa bagi Tuan Zanders untuk tidak membunuh Anda. Titik petik 2. Maafkan aku. Zhu Yongtao perlahan mengangkat pistolnya dan berkata dengan nada dingin. Ayah, kamu mendengarku, aku tahu aku salah, bolehkah aku berlutut dan meminta maaf padanya sekarang? Aku benar-benar tahu aku salah. Zhu Zetian akhirnya tahu bahwa dia takut saat ini, dan berteriak sekeras-kerasnya. Panggil. Zhu Yongtao menarik napas dalam-dalam, lalu mengarahkan senjatanya langsung ke Zhu Zetian. Terjadi ledakan keras. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Semua orang membeku di tempat, menyaksikan adegan ini dengan bodoh, dengan ekspresi terkejut yang luar biasa di wajah mereka. Bab 740. Zhu Yongtao telah berada di sungai dan danau selama beberapa dekade, dan banyak orang tewas di tangannya. Dapat dikatakan bahwa Zhu Yongtao mampu mencapai statusnya saat ini sepenuhnya dengan mengandalkan tangannya sendiri untuk merintis jalan. Dia secara alami sangat akrab dengan pistol. Setelah Zhu Yongtao menarik pelatuknya, peluru mengenai lutut Zhu Zetian tanpa memihak. Ledakan. Zhu Zetian langsung berlutut di tanah, lalu memeluk lututnya, berjuang dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Darah perlahan mengalir di sepanjang kaki celana Zhu Zetian, langsung menodai tanah menjadi merah. Ratapan menyakitkan Zhu Zetian langsung bergema di seluruh ruang perjamuan. Mata semua orang terbuka lebar, dan mereka melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang mengira Zhu Yongtao akan benar-benar menembak Zhu Zetian. Yi Yun menatap Zhu Yongtao dan Zhu Zetian dengan matanya yang besar dan berair. Ekspresi wajahnya penuh keterkejutan dan ketakutan. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang menembak. Yi Yun merasa semua ini seperti mimpi, entah itu identitas Fendi Zanders atau penembakan Zhu Yongtao dan mematahkan kaki Zhu Zetian, semua ini tampak begitu tidak nyata, membuat orang sedikit tidak percaya. Namun, pada saat ini, Zhu Yongtao menghampiri Zhu Zetian lagi sambil memegang pistol, lalu mengangkat pistolnya. Ledakan. Ada tembakan lain. Peluru itu kembali menembus paha Zhu Zetian. Ah! Setelah Zhu Zetian berteriak, dia langsung pingsan karena kesakitan yang parah. Setelah Yun Feifei melihat adegan ini, ekspresi wajahnya sangat pucat. Dia tiba-tiba merasa hitam di depan matanya, lalu pingsan. Lagi pula, jika Zhu Yongtao memperlakukan Zhu Zetian seperti ini, Yun Feifei bahkan tidak bisa membayangkan betapa menyedihkan nasibnya. Dan Zhao Siki sudah berlutut di tanah dan menangis, bagaimana dia bisa membayangkan kejadian terakhir akan menjadi seperti ini. Setelah Zhu Yongtao menembak Zhu Zetian 2 kali, dia menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, menurut Anda tidak apa-apa? Oke. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Faktanya, Fendi Zanders agak terkejut, karena dia tidak menyangka Zhu Yongtao begitu kejam hingga dia bahkan bisa membunuh putranya sendiri. Saat ini, Zhu Yongtao sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Fendi Zanders. Zhu Yongtao perlahan-lahan meletakkan pistolnya, lalu menoleh dan berteriak kepada pengawal di belakangnya, apa yang masih kamu lakukan di sana? Cepat kirim dia ke rumah sakit. Setelah mendengar kata-kata Zhu Yongtao, pengawal itu bergegas menuju posisi Zhu Zetian. Beberapa menit kemudian, Zhu Zetian dibawa keluar aula oleh para pengawal itu. Melihat genangan darah merah cerah di tanah, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajah mereka. Saat ini, semua selebriti kaya generasi kedua yang hadir tidak berani menatap langsung ke arah Fendi Zanders. Terutama mereka yang pernah mengejek Fendi Zanders sebelumnya, usus mereka akan menyesal saat ini, dan mereka takut Fendi Zanders akan membalas mereka. Tapi kacamata Wang Xiong dan yang lainnya tidak memiliki banyak rasa takut di hati mereka, tetapi mereka sangat terkejut. Karena mereka berdua benar-benar tidak tahu kapan Fendi Zanders berubah dari anak miskin menjadi generasi kedua yang super kaya. Namun nyatanya, kacamata Wang Xiong dan keduanya sudah memiliki firasat di hati mereka.
Bagaimanapun, Fendi Zanders juga menunjukkan banyak kelainan di sekolah. Namun Fendi Zanders menjelaskan kepada mereka bahwa dia telah memenangkan hadiah besar, jadi Glasses dan Wang Xiong tidak terlalu memikirkannya saat itu. Namun saat ini mereka menyadari bahwa ternyata Fendi Zanders tidak sesederhana memenangkan lotre. Su Yongtao sebentar menyesuaikan emosinya, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders, memandang Fendi Zanders dengan hormat dan bertanya, "Tuan Zanders, apa rencanamu dengan kedua gadis itu?" "Saya tidak ingin melihat kedua orang ini lagi." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Begitu. Su Yongtao mengangguk cepat, lalu memberi isyarat kepada pengawalnya untuk membawa Zhao Siki dan Yun Feifei pergi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yun Feifei yang sudah koma, tiba-tiba terbangun karena suatu alasan. Dia buru-buru berjalan ke arah Fendi Zanders, memeluk erat paha Fendi Zanders, dan berteriak kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat bersemangat, "Tuan Zanders, saya mohon, tolong lepaskan saya. Selama kamu bisa melepaskanku, kamu bisa memintaku melakukan apa saja." Yun Feifei merasa penampilannya tidak jauh lebih buruk dari Yi Yun, sebaliknya, dia bahkan lebih seksi dan menawan dari Yi Yun, jadi saat ini dia akan menukar tubuhnya dengan kesempatan untuk hidup. Tapi Fendi Zanders mengabaikannya sama sekali, dia bangkit dan berjalan ke sisi Yi Yun, lalu bertanya dengan lembut pada Yi Yun, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan wanita ini?" Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun tertegun sejenak, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Fendi Zanders, biarkan saja dia keluar dari industri hiburan, aku tidak ingin membuat masalah ini besar. Apakah kamu mendengar itu?" Fendi Zanders menoleh dan bertanya langsung pada Yun Feifei. Aku mendengarnya. Yun Feifei buru-buru mengangguk, lalu berkata dengan keras kepada Yi Yun, "Yi Yun, terima kasih, terima kasih." Yi Yun menatap Yun Feifei tanpa daya, tapi tidak berbicara. Tidak ada yang menyangka bahwa Yun Feifei, yang dikenal sebagai 4 bintang kecil di industri hiburan, pada akhirnya akan keluar dari industri hiburan dengan cara ini. Jika bukan karena kecemburuan Yun Feifei yang mengerikan, dia tidak akan pernah jatuh seperti sekarang ini. "Tuan Zanders, ada beberapa kamar presidential suite di lantai atas kapal pesiar. Sekarang sudah larut. Kalau tidak, Anda dan teman Anda tidak boleh turun. Bagaimana kalau pergi ke presidential suite untuk istirahat malam dan turun besok?" Su Yongtao berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu langsung meraih tangan kecil Yi Yun, berjalan ke arah kacamata Wang Xiong dan yang lainnya, dan berkata dengan lembut, "Ayo pergi." Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders langsung keluar dari aula. Orang-orang di sekitar Fendi Zanders berpencar dalam sekejap. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dengan mata yang tidak biasa, dan ekspresi wajah mereka sangat ketakutan. Setelah Wang Xiong berkacamata dan yang lainnya tertegun sejenak, mereka mengikuti Fendi Zanders, Yi Yun dan yang lainnya menuju luar aula. Song Yuan menarik napas dalam-dalam, lalu mengikuti langkah Fendi Zanders. Setelah Su Yongtao mengirim Fendi Zanders Yi Yun, Wang Xiong Glasses, dan lainnya keluar dari aula, dia secara khusus mengatur kamar paling mewah di kapal pesiar untuk Wang Xiong Glasses dan lainnya. Setelah Su Yongtao, Fendi Zanders dan yang lainnya pergi, semua orang yang hadir berada dalam kekacauan. Mereka semua mulai berbisik tentang apa yang terjadi hari ini. Lagi pula, tidak ada yang mengira makan malam pertunangan yang bagus akan menjadi seperti ini.